Halo Bapak dan Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Saya yakin di antara kita mungkin ada yang pernah merasakan atau bahkan sedang mengalami serangan asam urat. Rasa nyerinya itu loh, ya ampun, luar biasa. Jempol kaki atau sendi lainnya tiba-tiba bengkak, merah, panas, dan rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Bahkan untuk menggerakkan sedikit saja susahnya minta ampun. Betul kan? Saya sering sekali mendengar keluhan ini dari teman-teman, bahkan kerabat dekat. Ada yang bilang, wah ini pasti karena semalam makan sate kambing kebanyakan. Ada juga yang bilang, sudah tua begini memang wajar asam urat. Nah, Bapak dan Ibu, hati-hati. Beberapa pemahaman yang beredar di masyarakat tentang asam urat ini ternyata hanyalah mitos belaka. Ironisnya, karena percaya mitos-mitos ini, kadang kita jadi salah langkah dalam menjaga kesehatan, dan tanpa sadar justru makin dekat dengan serangan asam urat yang menyakitkan. Asam urat itu bukan sekadar penyakit sendi biasa, Bapak dan Ibu. Banyak sekali orang yang hidup bertahun-tahun dengan rasa nyeri yang sebenarnya bisa dicegah atau dikelola dengan jauh lebih baik kalau saja mereka tahu fakta sebenarnya. Dari anggapan bahwa semua makanan laut itu musuh besar, sampai pemahaman bahwa kalau sudah minum obat, berarti harus minum seumur hidup. Banyak sekali yang percaya, padahal itu semua salah kaprah. Dalam video kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama membuka mata, membongkar 10 mitos paling umum dan fakta mengejutkan tentang asam urat yang mungkin belum banyak kita tahu. Ini penting sekali, karena pemahaman yang benar adalah langkah pertama menuju kesehatan yang lebih baik. Jangan lewatkan bagian nomor 1, karena bisa jadi Bapak dan Ibu selama ini mengabaikan penyebab utamanya tanpa sadar. Dan kalau Bapak dan Ibu peduli dengan kesehatan yang sering disalahpahami ini, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, ya, agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Di akhir video nanti, Bapak dan Ibu juga akan tahu kenapa asam urat itu bukan sekadar urusan jempol kaki bengkak atau nyeri sendi biasa. Ia adalah sinyal penting dari tubuh kita yang seringkali kita abaikan. Dan kalau kita mau mendengarkannya baik-baik, kita bisa hidup jauh lebih nyaman dan produktif di usia senja. Jadi mari kita mulai perjalanan kita mengungkap kebenaran tentang asam urat. Mitos pertama, asam urat hanya menyerang orang tua. Banyak sekali yang percaya mitos ini, Bapak dan Ibu. Anggapan bahwa asam urat itu penyakit orang tua sudah sangat melekat. Padahal, kenyataan di lapangan berkata lain. Penyakit asam urat ini bisa muncul bahkan sejak usia 30-an, terutama jika pola hidup dan pola makan tidak dijaga dengan baik. Mari kita lihat di sekitar kita. Berapa banyak anak muda atau mungkin anak dan cucu kita yang di usia produktifnya sudah mulai mengeluh pegal-pegal atau nyeri sendi yang dicurigai asam urat. Ini bukan kebetulan, Bapak dan Ibu. Dalam kehidupan modern saat ini, di mana makanan tinggi purin seperti daging merah, jeroan, minuman manis kemasan, dan bahkan beberapa jenis makanan laut semakin sering dan mudah dikonsumsi, risiko asam urat memang meningkat pada usia yang lebih muda. Penyebab utama meningkatnya kadar asam urat dalam darah itu sebenarnya karena ketidakseimbangan antara produksi dan pembuangan zat sisa metabolisme yang disebut purin ini. Purin ini secara alami ada di dalam tubuh kita dan juga ditemukan di beberapa jenis makanan. Nah, ketika purin ini dipecah, ia menghasilkan asam urat. Seharusnya asam urat ini akan dibuang oleh ginjal kita melalui urin. Tapi jika tubuh kita memproduksi terlalu banyak asam urat, atau ginjal kita tidak mampu membuangnya dengan optimal, maka kadar asam urat dalam darah akan menumpuk. Ketika kadarnya terlalu tinggi,
asam urat ini bisa membentuk kristal-kristal tajam seperti jarum. Kristal-kristal inilah yang kemudian menumpuk di sendi-sendi kita. Paling sering di jempol kaki, tapi juga bisa di pergelangan kaki, lutut, atau siku. Akibatnya, terjadilah peradangan, rasa nyeri yang hebat, bengkak, dan kemerahan yang bisa muncul mendadak, bahkan seringkali saat tidur atau dini hari. Kondisi ini tentu saja bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari kita, dan bahkan bisa menyebabkan kecemasan berlebih. Jadi, penting sekali untuk menyadari bahwa gaya hidup kita saat ini, dengan segala kemudahan dan tantangannya, bisa mempercepat risiko asam urat, bahkan di usia produktif. Pencegahan sejak dini, sejak usia muda, adalah kunci utama. Jangan menunggu sampai kita memasuki usia senja, baru mulai peduli dengan asam urat. Karena bisa jadi, ia sudah mengintai sejak lama. Mitos kedua, semua makanan laut menyebabkan asam urat. Ini adalah mitos yang sangat populer dan seringkali membuat banyak orang jadi takut makan semua jenis makanan laut. Mereka berpikir, wah, kalau mau aman dari asam urat, berarti tidak boleh makan seafood sama sekali. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu, Bapak dan Ibu. Tidak semua jenis makanan laut memicu lonjakan asam urat. Memang benar, beberapa jenis makanan laut memiliki kandungan purin yang tinggi dan sebaiknya dibatasi bagi penderita asam urat atau bagi yang ingin mencegahnya. Contohnya adalah ikan teri, sarden, makarel, dan juga jeroan ikan seperti hati ikan. Konsumsi berlebihan dari makanan-makanan ini memang dapat memperparah kadar asam urat dalam darah kita. Namun, di sisi lain, ada juga jenis makanan laut yang memiliki kandungan purin sedang, seperti udang, kepiting, dan kerang. Makanan ini masih bisa dikonsumsi, tetapi tentu saja dalam batas wajar dan tidak berlebihan. Dan yang lebih menarik lagi, beberapa jenis ikan seperti salmon, tuna, dan kakap justru memiliki kandungan purin yang relatif lebih rendah dan aman dikonsumsi dalam porsi sedang. Bahkan, ikan-ikan ini kaya akan asam lemak omega-3 yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan memiliki sifat anti-inflamasi, yang justru bisa membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Jadi, terlalu membatasi konsumsi semua jenis seafood justru bisa menghilangkan manfaat kesehatan yang luar biasa dari omega-3 dan protein sehat yang terkandung di dalamnya. Yang paling penting adalah keseimbangan dan porsi yang tepat. Dengan pemahaman yang tepat seperti ini, penderita asam urat atau bapak dan ibu yang ingin mencegahnya tetap bisa menikmati makanan laut kesukaan tanpa harus merasa bersalah atau khawatir berlebihan. Kuncinya adalah memilih jenisnya dengan bijak dan mengontrol porsinya. Jangan sampai berlebihan. Mitos ketiga, hanya makanan yang menyebabkan asam urat. Nah, mitos ini juga sering sekali saya dengar. Banyak orang berpikir, asam urat itu pasti karena salah makan, dan hanya fokus pada pantangan makanan saja. Padahal, Bapak dan Ibu, meskipun makanan memang berperan penting, ada faktor lain yang tak kalah besar peranannya dalam menyebabkan lonjakan asam urat. Faktor-faktor ini seringkali diabaikan, padahal dampaknya sangat signifikan. Apa saja itu? Salah satunya adalah stres kronis. Tubuh kita yang terus-menerus berada dalam keadaan stres, baik itu stres pikiran karena masalah keluarga, pekerjaan, atau kekhawatiran lainnya, akan melepaskan hormon-hormon tertentu. Hormon-hormon ini bisa mengganggu metabolisme purin dalam tubuh dan memperlambat proses pembuangan asam urat oleh ginjal. Akibatnya, kadar asam urat bisa naik, meskipun Bapak dan Ibu sudah menjaga pola makan. Kemudian,
kurang tidur juga merupakan pemicu yang sering diabaikan. Ketika kita kurang tidur atau kualitas tidur kita buruk, tubuh kita tidak bisa meregenerasi sel dengan sempurna. Ini juga memperparah kondisi inflamasi atau peradangan dalam tubuh, yang pada akhirnya bisa memengaruhi kadar asam urat dan memicu serangan nyeri. Dan yang tak kalah penting adalah obesitas atau kelebihan berat badan. Bapak dan Ibu, berat badan berlebih itu bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal kesehatan. Obesitas diketahui dapat memperlambat proses ekskresi atau pembuangan asam urat oleh ginjal. Ini berarti asam urat akan lebih mudah menumpuk dan memperbesar risiko kristalisasi di sendi. Inilah mengapa pola hidup secara keseluruhan yang meliputi berat badan ideal, pengelolaan stres, dan tidur yang cukup, itu sangat penting untuk diperhatikan, bukan hanya soal pantangan makan saja. Dengan mengelola stres, menjaga berat badan yang sehat, dan memastikan tidur cukup dan berkualitas, kadar asam urat dalam darah bisa lebih stabil. Bahkan, ini bisa sangat membantu meskipun pola makan kita belum sempurna sepenuhnya. Jadi, mari kita lihat kesehatan kita secara lebih menyeluruh, ya? Mitos keempat, asam urat sama dengan rematik. Mitos ini juga sangat umum dan seringkali membingungkan. Banyak sekali orang yang menyamakan asam urat dengan rematik karena sama-sama menyerang sendi dan menimbulkan nyeri. Padahal, Bapak dan Ibu, keduanya adalah kondisi yang berbeda dengan penyebab, mekanisme, dan penanganan yang tidak sama. Asam urat, atau dalam bahasa medis disebut gout, itu disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat yang tajam di sendi. Penumpukan ini terjadi karena kadar asam urat dalam darah terlalu tinggi. Gejala utamanya adalah nyeri hebat, bengkak, kemerahan, dan rasa panas yang muncul tiba-tiba. Seringkali menyerang satu sendi saja, paling umum di jempol kaki. Sementara itu, rematik atau yang lebih tepat disebut rheumatoid arthritis (RA) adalah penyakit autoimun. Artinya, sistem kekebalan tubuh kita sendiri yang seharusnya melindungi justru menyerang jaringan sendi yang sehat. RA bisa menyerang banyak sendi secara bersamaan dan seringkali simetris, misalnya kedua lutut atau kedua tangan. Nyerinya biasanya lebih kronis dan bisa menyebabkan kerusakan sendi jangka panjang jika tidak ditangani. Meskipun gejalanya bisa mirip, sama-sama ada nyeri, bengkak, dan kemerahan. Tetapi, lokasi serangan, durasi, dan penyebabnya sangat berbeda. Asam urat seringkali muncul tiba-tiba dan lebih sering menyerang sendi kecil seperti jempol kaki, sedangkan rematik biasanya berkembang perlahan dan bisa menyerang sendi yang lebih besar. Memahami perbedaan ini sangat penting agar kita tidak salah penanganan. Diagnosis yang tepat dari dokter adalah kunci utama untuk perawatan yang efektif. Jangan sampai kita mengobati asam urat dengan cara rematik, atau sebaliknya, karena hasilnya tidak akan optimal dan bahkan bisa memperburuk kondisi. Jadi, kalau ada keluhan nyeri sendi, segera periksakan ke dokter agar tahu pasti penyebabnya. Mitos kelima, obat asam urat harus diminum seumur hidup. Ini adalah salah satu ketakutan terbesar bagi banyak penderita asam urat, Bapak dan Ibu. Mereka takut minum obat karena khawatir harus mengonsumsinya selamanya. Aduh, nanti kalau sudah mulai minum obat, tidak bisa lepas lagi. Begitu kira-kira pikir mereka. Faktanya, Bapak dan Ibu, anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Pengobatan jangka panjang memang ada, tapi tidak semua kasus asam urat harus minum obat seumur hidup. Pengobatan seumur hidup biasanya hanya diperlukan jika kadar asam urat sangat tinggi, sering kambuh, dan tidak terkendali
meskipun sudah dilakukan perubahan gaya hidup yang ketat, atau jika sudah ada komplikasi seperti kerusakan ginjal atau TOFI, benjolan kristal asam urat. Dalam banyak kasus asam urat, terutama yang masih tahap awal atau tidak terlalu parah, dengan perubahan gaya hidup dan pola makan yang disiplin, dosis obat bisa dikurangi atau bahkan dihentikan sepenuhnya. Tentu saja sesuai anjuran dan pengawasan dokter. Obat-obatan yang diresepkan dokter, seperti allopurinol atau febuxostat, fungsinya adalah untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah, bukan sekadar menghilangkan nyeri saat serangan. Obat-obatan ini bekerja dengan menghambat produksi asam urat atau membantu ginjal membuang kelebihan asam urat. Namun, penggunaannya harus dibarengi dengan monitoring berkala oleh dokter untuk melihat respons tubuh dan menyesuaikan dosis. Jadi, komitmen untuk menjalani gaya hidup sehat, seperti menjaga pola makan, minum air putih cukup, olahraga teratur, dan mengelola stres, seringkali mampu mengurangi ketergantungan kita pada obat dalam jangka panjang. Jangan takut memulai terapi jika diresepkan oleh dokter, karena itu adalah langkah awal untuk mengendalikan kadar asam urat. Justru, membiarkan asam urat tinggi tanpa terkendali bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada sendi dan organ lainnya. Ingat, tujuan pengobatan adalah untuk hidup lebih sehat dan nyaman, bukan untuk membuat kita tergantung selamanya. Mitos ke-6. Minum air putih tidak berpengaruh. Mitos ini juga sangat keliru dan berbahaya, Bapak dan Ibu. Sebagian orang meremehkan pentingnya hidrasi, padahal minum air putih yang cukup adalah salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk membantu ginjal kita membuang kelebihan asam urat dari dalam tubuh. Ginjal kita itu adalah organ penyaring yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Tugasnya adalah membersihkan darah dari berbagai zat sisa metabolisme, termasuk asam urat, dan membuangnya melalui urin. Nah, bayangkan saja kalau kita kurang minum air. Urin yang dihasilkan oleh ginjal akan menjadi sangat pekat, seperti sirup kental. Dalam kondisi urin yang pekat ini, kristal-kristal asam urat akan lebih mudah terbentuk dan menumpuk di ginjal, bahkan bisa membentuk batu ginjal. Tentu saja ini akan membuat ginjal kita bekerja lebih keras dan tidak optimal dalam membuang asam urat dari darah. Sebaliknya, dengan minum air putih yang cukup, urin kita akan menjadi lebih encer. Dalam kondisi urin yang encer, kadar asam urat bisa lebih mudah terlarut dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses buang air kecil. Ini berarti air putih membantu membilas kelebihan asam urat dari sistem tubuh kita. Kebiasaan minum minimal 2 liter air per hari, sekitar 8 gelas, sangat dianjurkan, baik bagi penderita asam urat maupun bapak dan ibu yang ingin mencegahnya. Pastikan Anda minum air putih secara teratur sepanjang hari. Jangan menunggu haus baru minum. Letakkan sebotol air di dekat Anda agar selalu ingat. Air putih bukan sekadar pelepas dahaga, Bapak dan Ibu, tapi peranannya sangat krusial dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh kita, terutama dalam membantu fungsi ginjal. Jadi, mulai sekarang, jangan lagi meremehkan segelas air putih, ya? Mitos ke-7. Asam urat tidak bisa dicegah. Mitos ini seringkali membuat orang jadi pasrah dan tidak berusaha untuk menjaga diri. Ada anggapan bahwa asam urat itu adalah penyakit keturunan. Dan kalau memang ada riwayat di keluarga, ya sudah, pasti akan kena juga. Padahal Bapak dan Ibu, meskipun ada faktor genetik yang memang bisa meningkatkan resiko seseorang terkena asam urat, pola hidup kita tetap memainkan peran yang jauh lebih besar dalam mencegah kemunculannya. Memiliki gen pemicu asam urat memang berarti ada kecenderungan. Tapi itu bukan takdir yang tidak bisa diubah. Ibaratnya, gen itu memberi kita potensi untuk terkena asam urat. Tapi apakah potensi itu akan terwujud atau tidak?
Sebagian besar tergantung pada bagaimana kita menjalani hidup. Dengan menerapkan gaya hidup sehat, seperti menghindari makanan tinggi purin secara berlebihan, rajin berolahraga, aktivitas fisik ringan hingga sedang, dan menjaga berat badan yang ideal, risiko asam urat bisa ditekan secara signifikan. Bahkan, pada orang yang memang memiliki riwayat keluarga asam urat, gaya hidup sehat yang disiplin dapat menunda atau bahkan mencegah timbulnya gejala sama sekali. Bayangkan saja, Bapak dan Ibu, jika kita tahu bahwa ada bibit penyakit di keluarga kita, apakah kita akan diam saja? Tentu tidak, kan? Kita justru akan lebih berhati-hati dan berusaha keras untuk tidak membiarkan bibit itu tumbuh. Begitu juga dengan asam urat. Jadi, memiliki gen bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak hal masih bisa kita kendalikan untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari serangan asam urat yang menyakitkan. Jangan pasrah. Mari kita berdayakan diri kita dengan pengetahuan dan tindakan nyata. Mitos ke-8. Nyeri asam urat akan sembuh sendiri. Ini adalah mitos yang sangat berbahaya, Bapak dan Ibu, dan seringkali membuat penderita menunda pengobatan. Banyak orang memilih mengabaikan nyeri saat serangan asam urat karena yakin, nanti juga hilang sendiri, atau paling cuma pegal biasa. Padahal, serangan asam urat yang berulang tanpa penanganan yang tepat bisa memperburuk kondisi sendi secara permanen. Memang benar. Serangan asam urat kadang bisa mereda sendiri setelah beberapa hari atau minggu, terutama jika serangannya masih ringan. Namun, perlu diingat, meskipun nyerinya hilang, kristal-kristal asam urat itu masih menumpuk di dalam tubuh kita. Jika kadar asam urat tidak dikelola dengan baik, kristal-kristal ini akan terus menumpuk di sendi dan jaringan sekitarnya. Seiring waktu, penumpukan ini bisa menyebabkan kerusakan jangka panjang pada tulang rawan dan tulang di sendi. Bahkan, jika dibiarkan terus-menerus, kristal asam urat ini bisa membentuk tofi, benjolan keras yang berisi kristal asam urat, di bawah kulit, di sekitar sendi, atau di daun telinga. Tofi ini tidak hanya mengganggu penampilan, tapi juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, membatasi fungsi sendi, dan jika pecah, bisa menyebabkan infeksi. Mengabaikan rasa sakit dan tidak mencari penanganan hanya akan memperpanjang penderitaan, memperparah kerusakan sendi, dan membuat pengobatan di kemudian hari menjadi lebih sulit. Perawatan dini jauh lebih efektif dalam mengendalikan kadar asam urat dan mencegah komplikasi serius daripada menunggu kerusakan terjadi. Jadi, jika Bapak dan Ibu mengalami serangan asam urat, jangan tunda untuk berkonsultasi dengan dokter ya. Tubuh kita layak mendapatkan perhatian yang cepat. Mitos ke-9. Obat herbal lebih aman daripada obat medis. Ini adalah kepercayaan yang sangat kuat di masyarakat kita, Bapak dan Ibu. Banyak orang beralih ke obat herbal atau ramuan tradisional karena menganggapnya alami dan pasti tanpa efek samping, sehingga lebih aman daripada obat medis dari dokter. Padahal, anggapan ini tidak selalu benar dan bisa berbahaya. Memang betul, beberapa tanaman herbal memang memiliki sifat anti-inflamasi, anti-peradangan, atau diuretik, melancarkan buang air kecil, yang secara teori bisa membantu. Namun, perlu diingat Bapak dan Ibu, tidak semua herbal telah terbukti secara ilmiah efektif dan aman untuk menurunkan kadar asam urat tinggi seperti yang dilakukan obat medis. Yang lebih penting lagi, meskipun alami, tidak berarti tanpa efek samping. Beberapa ramuan herbal bisa memiliki interaksi yang tidak diinginkan dengan obat-obatan medis yang sedang Bapak dan Ibu konsumsi. Misalnya obat pengencer darah atau obat diabetes. Interaksi ini bisa membahayakan kesehatan. Selain itu, takaran atau dosis yang tidak jelas pada obat herbal
bisa menyebabkan efek toksik keracunan pada organ penting seperti ginjal atau hati, apalagi jika digunakan dalam jangka panjang tanpa pengawasan. Kita kan tidak tahu pasti seberapa banyak kandungan zat aktif dalam setiap takaran herbal yang kita konsumsi. Berbeda dengan obat medis yang dosisnya sudah terukur dan teruji. Sebaiknya Bapak dan Ibu konsultasikan dulu dengan tenaga medis seperti dokter atau apoteker sebelum mengandalkan herbal sebagai pengobatan utama untuk asam urat. Dokter bisa memberikan saran yang tepat. Apakah herbal tertentu aman dikonsumsi bersama obat medis? Atau apakah ada alternatif yang lebih baik sesuai kondisi kesehatan Anda? Ingat, kesehatan itu bukan coba-coba ya. Utamakan yang sudah teruji dan terbukti aman. Mitos ke-10. Asam urat hanya soal makanan. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu mitos terbesar yang paling sering saya temui dan seringkali membuat penanganan asam urat jadi kurang efektif. Banyak orang percaya bahwa asam urat itu hanya soal makanan, sehingga mereka hanya fokus pada pantangan makan saja, tapi melupakan faktor-faktor penting lainnya. Padahal, penyakit asam urat itu jauh lebih kompleks, Bapak dan Ibu. Ia tidak hanya melibatkan apa yang kita makan, tetapi juga sistem metabolisme tubuh kita secara keseluruhan. Faktor genetik yang sudah kita bahas tadi, dan yang terpenting, fungsi ginjal kita. Ginjal adalah organ utama yang bertanggung jawab membuang asam urat. Dan jika fungsinya terganggu, asam urat bisa menumpuk, terlepas dari apa yang kita makan. Fokus hanya pada pantangan makan seringkali membuat penderita mengabaikan faktor penting lain, seperti kurangnya aktivitas fisik. Tubuh yang tidak bergerak aktif akan memperlambat metabolisme dan bisa menyebabkan penumpukan asam urat. Stres yang tidak dikelola, stres kronis bisa memicu produksi asam urat. Kurang tidur berkualitas, tidur yang buruk mengganggu proses pembuangan racun dan regenerasi sel. Dehidrasi, kurang minum air putih membuat asam urat sulit dibuang. Kondisi medis lain, penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau masalah tiroid juga bisa memengaruhi kadar asam urat. Dengan memahami asam urat secara menyeluruh atau secara holistik, kita bisa membangun pola hidup yang benar-benar mendukung pemulihan dan pencegahan kekambuhan. Ini bukan sekadar menghindari makanan tertentu, tapi tentang menciptakan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Melihat asam urat secara holistik membuka peluang sembuh yang lebih besar dan mencegah kekambuhan di masa depan, sehingga kita bisa hidup lebih nyaman dan bersemangat. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah tahu kebenarannya. Asam urat bukan cuma soal makan jeroan atau ikan sarden. Dari pola tidur, tingkat stres, berat badan, hingga mitos tentang obat herbal. Semuanya saling berkaitan erat dalam memengaruhi kadar asam urat dalam tubuh kita. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak dari mitos tadi yang selama ini Bapak dan Ibu percaya? Dan yang lebih penting lagi, apa yang akan Bapak dan Ibu ubah mulai hari ini setelah mengetahui fakta-fakta mengejutkan ini? Asam urat itu adalah sinyal penting dari tubuh kita. Ia memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam olah hidup kita. Dengan pemahaman yang benar dan tindakan yang tepat, kita bisa mengendalikan asam urat. Dan yang terpenting, kita bisa mengendalikan kualitas hidup kita sendiri. Jadi, mari kita mulai langkah kecil hari ini. Mungkin dengan memastikan kita minum air putih yang cukup setiap hari, atau mulai mengatur pola tidur agar lebih nyenyak, atau bahkan sekadar belajar mengelola stres dengan lebih baik. Setiap langkah kecil itu akan berarti besar untuk kesehatan kita di masa tua. Tulis di kolom komentar fakta mana yang paling bikin Bapak dan Ibu kaget.
Saya ingin sekali membaca cerita dan pengalaman Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman atau keluarga yang mungkin juga butuh tahu kebenarannya. Karena bersama, kita bisa saling mendukung untuk hidup lebih sehat, lebih kuat, dan tentu saja lebih bahagia di usia senja. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga diri, tetap semangat, dan semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan yang prima.